Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali di channel Kelas Masa Depan. Nah, sebagai guru, kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam pembelajaran. Terlebih jika pembelajaran tersebut adalah matematika. Sebenarnya, matematika itu adalah pelajaran yang paling dekat dengan kita. Karena matematika ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kadang kita tidak mengenalinya. Kita enggan berdekatan dengan dia. Jika kalian merasa seperti ini, mari Bapak kenalkan dengan matematika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, bagaimana cara melaksanakannya? Oke, silakan disimak video berikut ini. Oke, baik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebenarnya cara pengoperasiannya hampir sama dengan pecahan berpenyebut yang sama. Hanya saja pada langkah ini kita terlebih dahulu harus menyamakan penyebut yang berbeda. Oke, silakan kamu lihat terlebih dahulu. Kita ambil contoh di sini misalnya kita diminta untuk menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah dengan pecahan 1/3 ya. Nah, ketika penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan keduanya. Kita tidak bisa langsung menambahkan ini jika penyebutnya berbeda. Itu catat ya. Jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Langkah pertama adalah samakan penyebut ya. Kita harus menyamakan penyebutnya. Gimana caranya? Ada beberapa cara dalam menyamakan penyebutnya ini. Yang paling mudah adalah kita harus menemukan KPK dari 2 dan 3. Dimana kalian sudah pernah tentunya belajar KPK di kelas 4 ya. Baik. KPK akan aku ulangi sedikit. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sehingga kita harus menemukan KPK dari 2 dan 3 agar bisa menyamakan penyebutnya. Nah, kita harus menentukan di sini dahulu. Gimana caranya? Oke, kita ulangi ya. Ini pelajaran kelas 4. Kita buat dulu kelipatan 2. Karena kan kelipatan ya, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatannya ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Cukup sampai sini dahulu. Kalau 3 kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Cukup dahulu. Kita lihat ada tidak yang pertama kali bertemu angkanya, yang pertama kali sama angkanya. Maka ternyata di sini ada yang sama, yaitu 6. Nah, ini yang pertama kali sama, angka 6 di sini. Sehingga KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ingat ya, dia itu yang pertama kali bertemu. Sebenarnya di sini ada 12 nih. Nah, 12 bukan KPK-nya. 6 yang KPK-nya. Karena 6 pertama kali bertemu. Oke, sekarang sudah kita dapatkan KPK-nya adalah 6. Baik, sampai di sini harusnya sudah kalian pahami ya dari mana datangnya 6 ini ya. 6 ini adalah KPK dari 2 dan 3. Oke, sekarang tinggal kita lihat di atasnya. Sekarang coba kamu lihat 2. Dia berubah menjadi 6. Ada yang tahu nggak? Diapain nih sehingga 2 berubah jadi 6? Betul sekali. 2 bisa berubah jadi 6, dia itu ternyata dikali dengan
3. Gitu ya. Betul kan? 2 kali 3 adalah 6. Sehingga jika bagian penyebut atau di bawah ini dikali dengan 3, maka yang di atas pun kamu harus mengalihkan dengan 3 biar kamu bisa menaruhnya di sini. 1 dikali 3 jawabannya adalah 3. Nah, aku ulangin ya. 2 bisa berubah menjadi 6. Diapain kira-kira? Maka jawabannya ternyata 2 ini dikali dengan angka 3 sehingga dia berubah menjadi 6. Nah, dalam pengoperasian pecahan, jika di bawah dikali 3, maka di atas pun harus sama dikali dengan 3. Tidak boleh berbeda, itu ketentuannya ya. Mereka harus dikali dengan angka yang sama. Jika di bawah kali 3, atas harus dikali dengan 3. 1 dikali 3 jawabannya adalah 3. Sehingga 1/2 dia akan berubah menjadi 3/6. Seperti itu. Sekarang 1/3. 3 diapain sehingga dia berubah jadi 6? Ternyata 3 ini dikali dengan 2. Nah, 3 dikali 2 adalah 6. Oke, jika dia dikali dengan 2, maka bagian atas pun harus dikali dengan angka yang sama, yaitu 2. 1 dikali 2, maka dia akan menjadi 2. Sampai di sini kita lihat penyebutnya udah sama-sama 6. Nah, ketika udah sama seperti ini, kamu tinggal menjumlahkan di bagian atasnya, sama seperti cara ketika penyebutnya sama. 3 ditambah 2 jawabannya adalah 5/6. Selesai sampai di sini. Itu ya. Jadi dalam penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, yang pertama harus kalian lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ini seperti ini cara menentukannya. Oke. Kita akan coba dengan soal yang lain ya, dengan bilangan pecahan yang lain. Kita akan ambil contoh di sini. 1/4 akan ditambah dengan 2/3. Tentu saja ini tidak bisa langsung kamu operasikan karena 4 dan 3 adalah penyebut yang berbeda. Langkah pertama tadi adalah harus kamu samakan penyebutnya dengan cara menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan KPK 3. 4 dan 3 ya, seperti itu maksudnya. 4 kelipatannya adalah 4. Kita dari awal 4, 8, 12, 16, seperti itu ya, dan seterusnya. Siapa tahu udah bertemu nih, sampai sini aja dulu. Kalau 3 kelipatannya adalah dari 3, 6, 9, dan 12. Apakah udah ketemu? Maka jawabannya sudah bertemu. Di mana KPK-nya? KPK-nya adalah 12. Betul sekali. Nah, sehingga kita akan tuliskan di sini KPK-nya, penyebutnya menjadi 12. Sekarang cara kedua, langkah berikutnya, kamu harus memikirkan 4 sehingga dia menjadi 12 itu diapain? Maka jawabannya dikali dengan 4 kali berapa sampai 12? Dikalikan dengan 3, betul sekali. Jika dia dikali 3, maka atasnya pun harus sekali dengan angka yang sama, yaitu 3 juga. Sehingga 1 kali 3 jawabannya adalah 3. Oke. Sekarang 3 diapain supaya dia menjadi 12? Maka jawabannya adalah dikali dengan 4. Oke, 3 dikali 4 adalah 12. Sekarang
Jika yang di bawah dikali 4, maka yang di atas pun harus dikali dengan 4 juga. 2 dikali 4 adalah 8. Bapak tuliskan di sini. Ini ya. Mulai di sini. Nah, sehingga didapatkan 3/12 ditambah dengan 8/12. Sudah sama penyebutnya, diapain? Tinggal kamu jumlahkan saja bagian atasnya. 8 ditambah dengan 3, jawabannya adalah 11/12. Oke, selesai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika dikurangkan pun demikian. Penjumlahan itu adalah ditambah sama dikurang. Kamu juga harus tetap menyamakan penyebutnya. Oke, seperti itu pelaksanaan pengoperasian pecahan dengan penyebut yang berbeda.